Yoi lur, selamat datang dulur otomotif. Di depan saya sudah ada motor dengan konsep otentik retro dan sesuai namanya inilah Kawasaki W175 Cafe Racer dan ini varian Candy Burn Orange. And if you keep me close, every minute in this hourglass you hold. Oh, 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 and when I fall too deep, maybe then I'll wait to save me, a superhero in me. A superhero in me. You called my soul when I was falling. You moved the clouds to stop me from hitting the ground in every golden. W175 Cafe, ya, motor ini dibanderol di angka 36 jutaan. Info lebih lanjut cek di deskripsi. Unit ada di Surapitra Unitrans. Motor ini ada 3 pilihan warna yang menarik, terutama warna orange ini. Bodinya compact ya, ramping dengan sentuhan klasik. Jadi mantep banget lor. Kita mulai reviewnya dari bagian depan dulu. Spion tidak terpasang ya, kasnya motor inilah bulat-bulat ya. Dan stangnya terlihat warna hitam lebar. Yang kental soal Cafe Racer yaitu mahkota depan ini lor. Dengan list stripping simple ya. Warna candy orange. Dudukan plat nomor rada ganggu berada di atas nih seperti dikompres ya. Headlamp depan ada list chrome. Di bagian tepi samping headlamp klasik retro. Pencahayaan masih bohlam beserta lampu sen warna kuning ini. Suspensi menggunakan teleskopik dengan diameter 30 mm. Jadi ada covernya, suspensinya. Spakbor warna hitam doff. Kaki-kaki di motor ini menggunakan velg jari-jari biar lebih kesan klasik juga. Dengan diameter lebar 18 inci. Dibalut profil ban 80/100 ring 17. Jadi menggunakan ban tube tap ya. Pengereman depan menggunakan disc brake dengan diameter 220 mm single, kalipernya dual piston. Jadi memang motor ini bukan fitur yang kekinian ya, mengesankan ya otentik retronya. Soal dimensi W175 Cafe ini sebagai berikut. Dimensinya ini pas lah untuk konsumen Indonesia, tidak terlalu panjang, ramping juga nggak terlalu tinggi lor. Pas lah. Memiliki berat 126 kg. Soal mesin sih pastinya motor ini bisa diandalkan dengan kapasitas mesin yang besar, volumenya 177 cc, 4 stroke SOHC, dan ini 1 silinder. Berpendingin air cooled. Dari engine mesin ya, semua warna hitam. Tentunya sistem pengapian masih menggunakan karburator. Menggunakan transmisi 5 speed percepatan dan soal bore stroke motor ini diameternya 65,5, langkahnya 52,4 mm. Dengan perbandingan kompresi itu 9,1 banding 1 loh. Kayak gitu ya. Jadi pertalite masih bisa sih. Ini karburatornya Mikuni VM24. Jadi ada kisi-kisi untuk pemanis di bagian bloknya ya. Ya, ini nih. Jadi soal tenaga gimana bang? Motor ini power maksimumnya di angka 13 PS di putaran mesin 7500 rpm. Kalau torsinya itu mencapai 13,2 Nm di 6000 rpm. Kayak gitu loh. Ngomongin soal rangka yang dipakai, motor ini framenya semi double cradle warna hitam dan memiliki jarak terendah ke tanah 165 mm. Tinggi juga ya. Kaki-kaki footstepnya, nah ini bisa dilipat ya. Terus model ungkit perpindahan giginya satu tuas saja. Naik lagi ya ke bagian atas. Untuk di bagian tangkinya, nah di sini ada stripping yang senada dengan cover depan
terus emblem W Kawasaki, dan ada skid plate di bagian pelindung tangkinya. Warnanya candy, cakep juga ya, jadi clean banget, metalik, dengan kapasitas tangki 13,5 liter. Turun ke bagian bawah, boxnya di sini penyimpanan ya, ada penguncian dengan stripping khasnya W175 Cafe. Tangkinya tentunya untuk ngebukanya pakai anak kunci seperti biasa. Di area stang ini posisi reading nyaman lor, enak banget, dia lebar gitu, panjang juga, dan tentunya W175 ini memiliki penguncian masih standar. Kalau soal speedometer, tampilannya seperti headlamp ya, retro, bulat dengan finishing chrome juga. Jadi panel indikatornya analog. Memang motor ini mengedepankan kesan klasik lor, bukan fitur modernnya. Holder kiri terdapat high low beam, lampu sen, klakson, pengaturan seperti biasa ya. Kalau koplingnya sih terbilang ini berat lor. Holder kanan terdapat engine cut off dan electric starter saja, belum ada hazard. Mundur ke bagian belakang, ketinggian joknya 785 mm dengan model jok bulat-bulat roll gini ya, kayak roti ya. Terus di bagian belakang juga seperti tawon gitu loh, lebih tebel, empuk juga sih sebenarnya. Yang belakang lebih tebel aja. Terus ada finishing hitam. Stop lamp belakang tentunya senada dengan yang depan, namun memang tidak bulat, tapi kesan klasiknya dapat di motor ini dengan lampu sen terpisah warna kuning. Ada reflektor juga nih, bohlam semua ya. Spakbor belakangnya ini juga slim ya bentuknya, simple gitu. Kaki-kaki belakang velgnya senada jari-jari, namun diameternya berbeda, 185. Profil ban 100/90 ring 17 top tab. Sama ya. Final gear yang belakang nih ukurannya 35, memang kecil. Terus armnya kayak gini modelnya ya, tidak kotak, ini bagus lor, solid. Yang depan gearnya ukuran 15. Beralih ke bagian suspensi, motor ini springnya keren lor. Jadi warna coklat kekuningan gitu, dengan spring prelude-nya bisa diatur untuk empuk kerasnya. Dan tentunya dual shock ini membantu lah ya untuk peredaman lebih baik. W175 Cafe ini mengedepankan klasik banget ya, karena juga pengereman belakang masih menggunakan rem tromol 110 mm dan model knalpotnya Peacotter, memanjang ke belakang, kecil, compact, dengan finishing mempermanis motor ini di bagian covernya yang warna chrome ini loh. Bisa dilihat nih. Untuk pijakan kaki yang belakang model bantalan karet bisa dilipat. Yang depan pun sama, tapi ini aman untuk cornering ya. Ini untuk pijakan remnya. Dan motor ini soal kapasitas oli mesinnya 1,1 liter dan memang sudah menghilangkan kickstarter lor. Padahal kickstarter ini terlihat klasik sih harusnya ya. Kenapa dihilangkan nih? Ngomongin soal konsumsi BBM, W175 ini di angka 39,3 km per liter. Jadi bisa diandalkan lah untuk bepergian jauh atau harian lor. Gimana, sudah punya angan-angan belum untuk meminang W175 Cafe ini? Ya wes, itu tadi lor review singkat mengenai motor ini tentang spesifikasi serta fiturnya. Ojo lali tinggal nolek, salam dulur otomotif. Gas lur.